الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini dunia disibukkan dengan satu isu, yaitu ekologi atau krisis lingkungan yang semakin mendesak. Berbagai peristiwa seperti cuaca ekstrim, global warming, pemanasan global, dan pergeseran pola iklim telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali negara kita Republik Indonesia. Fenomena ini bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tetapi juga menjadi tantangan global yang serius bagi kehidupan umat manusia. Dampak serius dari perubahan iklim telah mulai terasa dari berbagai belahan dunia. Cuaca yang susah diprediksi, meningkatnya suhu dan gelombang panas yang membawa bencana alam, hilangnya sebagian spesies tumbuhan dan hewan, serta terjadinya kekeringan dan gagal panen menjadi isu yang sangat mendesak. Fenomena-fenomena ini bukan hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga langsung berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat kita. Kerusakan alam yang terjadi dapat mengantar pada rusaknya tatanan sosial masyarakat kita, bahkan mengancam kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dilengkapi dengan akal pikiran untuk mengelola, memelihara dan menjaga lingkungan dengan baik. Tanggung jawab ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh unsur lingkungan saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan sistem kehidupan yang kita kenal dengan istilah ekosistem. Di dalam ekosistem tersebut terdapat produsen, konsumen, dan mikroba dan komponen tak hidup seperti air dan mineral, udara dan sebagainya. Terganggunya salah satu unsur lingkungan akan berpengaruh terhadap keseimbangan dan sistem kehidupan di alam semesta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa
Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan sangat teratur dan seimbang. Ketidakseimbangan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan dapat menjadi pertanda bahwa kita sebagai manusia telah melanggar amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mizan ataupun keseimbangan. Kita diperintahkan untuk berihsan. Berihsan dalam konteks menjaga lingkungan artinya tidak mengeksploitasi lingkungan dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bersifat transformatif demi kemaslahatan lingkungan kita. Banyak tindakan sederhana yang bisa kita lakukan dalam bentuk berihsan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan adalah bentuk minimal dalam menjaga lingkungan, tetapi kemudian mengelola sampah menjadi sesuatu yang produktif adalah bentuk menjaga lingkungan yang sangat ideal. Atau dalam bentuk lain, tidak menebang pohon sembarangan adalah bentuk menjaga lingkungan, tetapi melakukan reboisasi atau penanaman pohon atau tanaman dan sebagainya merupakan langkah yang ideal untuk menjaga lingkungan kita. Alam ini bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga menjadi jembatan untuk keselamatan akhirat. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagian dari dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini tentu menegaskan bahwa kita tidak hanya dituntut untuk mencari kebahagiaan dunia, tetapi juga berusaha untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari amal baik kita. Mengelola alam dengan baik adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah dan merupakan kewajiban yang harus kita jalani. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan terhadap alam akan memberikan konsekuensi. Ketika kita merusak alam, kita tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merugikan diri kita sendiri dan generasi yang akan mendatang atau next generation. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran bahwa dampak dari segala perbuatan kita lakukan seperti mengeksploitasi alam terlalu berlebihan. Sikap zuhud dalam menjaga bumi sangat penting. Almarhum Profesor Dr. Ki Haji Al-Yafi mengungkapkan perlunya sifat zuhud dalam pengelolaan sumber daya alam. Sikap berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam dapat mengarah pada perilaku israf dan tabzir yang dalam agama Islam tidak dibenarkan. Dalam berbagai riwayat banyak contoh yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ketika Nabi berwudu, beliau menggunakan takaran air yang sangat sedikit. Ini menjadi contoh nyata dan konkret bahwa bagaimana kita bisa bersikap hemat dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan sumber daya alam. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berinteraksi dengan alam dengan penuh rasa syukur, memperlakukan setiap makhluk hidup dengan baik dan berusaha untuk menjaga kelestariannya. Sikap spiritual dalam mengelola alam sangat diperlukan agar kita memahami tujuan dari penciptaan alam dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjadi peringatan bahwa kita harus manusia menyadari bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga merupakan akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Kita perlu merenungkan bahwa tindakan merusak lingkungan akan berdampak pada kehidupan kita dan generasi yang akan mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam konteks syariat atau dalam konteks Islam misalnya, menjaga lingkungan dapat dimaksudkan sebagai tujuan hadirnya syariat Islam itu sendiri di tengah kehidupan manusia, atau yang kita kenal dengan maqasidus syariah, yang spesifik disebut dengan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk semua umat manusia dan seluruh makhluk hidup di alam ini. Dengan demikian, menjaga lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Menanamkan kesadaran cinta lingkungan kepada anak-anak kita juga merupakan langkah yang sangat penting. Kita perlu meningkatkan anak-anak kita dan generasi yang akan mendatang sebagai pewaris bumi ini. Oleh karena itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan sejak dini. Melalui pendidikan yang baik, kita bisa membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjaga kelestariannya. Kegiatan-kegiatan seperti pendidikan lingkungan di sekolah, di kampus dan lain sebagainya, program pemenangan pohon dan pelatihan terhadap pengelolaan sampah dapat menjadi awal yang merupakan langkah strategis untuk menjaga dan memahami pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, mari kita ingat bahwa menjaga lingkungan bukanlah tanggung jawab sepihak atau personal, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, saling mengingatkan. Setiap individu memiliki peran dan kontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari sebagaimana seorang muslim. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak merusaknya. Bagaimana kemudian kita menginstal ataupun mengaplikasikan potensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, kasih sayang. Bagaimana kita menjadi agent rahmatan lil alamin dalam mewujudkan kerahmatan, kenyamanan dan kemaslahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waddan Allahumma ana rabatu khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa nibna syirka wal munkarat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.